Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olivia Diana Sopati S dari Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya dengan NIM 2331 11027. Nah, di sini saya akan membawakan khotbah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah homiletika. Nas yang akan saya bawakan terambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Sebelum kita memulai khotbah kita atau renungan kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, hingga Engkau memberikan nafas kehidupan kepada kami, hingga kami bisa merenungkan nas ini bersama-sama. Tolong Engkau sertai agar nas ini bisa masuk ke dalam roh hati kami. Tolong Engkau juga ampuni dosa-dosa kami, entah itu disengaja maupun tidak disengaja. Engkau membimbing kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Pada dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab yang terambil dari 1 Timotius 4 ayat 12 dengan perikop tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Saya baca dalam nama Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan seraya melakukannya dalam kehidupannya hari lepasan. Dari nas tersebut kita dapat mengambil kesimpulan, setiap pemuda seringkali dianggap labil dan belum dewasa dan belum pantas menjadi panutan. Sedangkan Timotius di dalam 1 Timotius 4 tadi, Paulus menunjuk dia dan percaya kepada Timotius bahwa Timotius itu bisa menjadi seorang pemimpin. Tapi seorang Timotius itu tidak percaya diri untuk menjadi seorang panutan atau pemimpin karena dia menganggap dirinya belum dewasa. Nah, seringkali banyak orang menilai anak muda seperti kita sebagai mahasiswa hanya dari kelemahan kita saja. Entah itu gampang emosi, mudah terpengaruh, sering berubah mood, entah itu senang, sedih, terkhususnya kami sebagai Gen Z. Namun, firman Tuhan justru berkata sebaliknya. Rasul Paulus menulis kepada Timotius tadi sebagai seorang pemuda supaya jangan minder kepada usianya. Nah, Timotius itu tadi minder. Kenapa dia tidak mau maju? Karena dia merasa umur dia masih terlalu muda dan tidak bisa menjadi panutan kepada orang banyak. Melainkan Tuhan Yesus lewat Rasul Paulus menjelaskan atau berkata sebaliknya tentang hal tersebut. Justru di masa muda kita dipanggil untuk menunjukkan iman yang teguh dan karakter yang berbeda di dunia. Nah, Rasul Paulus juga menekankan supaya pemuda seperti kita ini menjadi teladan dalam perkataan, mencerminkan hati kita dan bisa membangun, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri dan tidak ada rasa minder terhadap apa yang kita lakukan.
Kata-kata juga bisa membangun dari mulut kita, tetapi bisa membuat atau membuat runtuh. Nah, kita sebagai manusia atau kita sebagai mahasiswa IAKN Palangkaraya sering bergaul dengan banyak orang, dosen, teman, organisasi kelas, bahkan di media sosial sekalipun. Dalam setiap kesempatan ini, Tuhan mau kita menjaga ucapan seperti tidak menyakiti, tidak menipu, tidak menghina orang lain, atau berkata-kata keluar dari mulut kita itu kasar, harus sopan, kasih, dan membawa kita dalam kesejahteraan. Kita bisa mendengar di ayat ke-14 dengan begini bunyinya, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan Tuhan oleh nubuat dan dengan penumpaan sidang penetua. Dalam nas ini, kita dituntut untuk menggunakan karunia yang diberikan kepada kita sebaik-baik mungkin dan tidak lalai akan remehan-remehan yang ada pada diri kita. Kita harus bisa mengelola apa yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai mahasiswa atau sebagai manusia itu sendiri. Kedua, dalam nas ayat 12 tadi menekankan kita dipanggil untuk menjadi teladan. Terkhususnya kita atau saya sendiri, kita dan kita semua dituntut untuk menjadi teladan dalam tingkah laku. Kehidupan sehari-hari adalah kesaksian yang paling nyata tentang iman kita. Bagaimana kita belajar, bagaimana kita bersikap terhadap teman-teman kita di sekitar kita atau dosen-dosen sekalipun. Bagaimana kita menghadapi tugas atau ujian-ujian yang menunjukkan apa kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Anak Tuhan juga seharusnya jujur dalam ujian, rajin mengikuti perkuliahan, bertanggung jawab kepada tugas-tugas, serta sopan dalam pergaulan, sikap hidup yang benar, dan berbicara lebih lantang daripada 1000 kata-kata. Rasul Paulus menyebutkan dalam nas tersebut adalah menegaskan pentingnya kasih. Kasih bukan hanya simbol dari perasaan romantis, melainkan hidup sesama atau hidup bersama-sama dengan manusia sesama kita. Peduli, saling mendorong atau menolong teman di dalam pergaulan mungkin. Kasih menuntun kita bahwa dunia akan mengenal kita sebagai muridnya ketika kita ketinggalan pelajaran mungkin di dalam kampus. Kasih itu ketika kita rela membantu teman, ketika saling menguatkan sahabat yang tertekan, ketika kita saling menghargai, berbeda latar belakang dengan kita, tidak membeda-bedakan. Itulah kasih, saudara-saudara. Poin keempat yang saya ambil dari nas tersebut adalah kita dipanggil menjadi teladan di dalam kesetiaan atau iman. Di dunia kampus terkhususnya penuh dengan godaan-godaan atau melemahkan iman, dan banyak juga ajaran mengutamakan kesenangan, mengabaikan ibadah. Ada juga mengajak untuk mengutamakan kesenangan pribadi.
itu juga membuat kita lupa akan Tuhan dan lupa akan panggilan Tuhan, panggilan kita sebagai teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Tetapi seorang anak Tuhan yang setia akan memprioritaskan doa, membaca firman, dan beribadah menjadi rutinitas, melainkan menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, setia akan Tuhan, bertumbuh. Rasul Paulus menekankan tentang kesucian, di mana kesucian bukan hanya soal tentang menjauhi dosa seksual saja, tetapi juga soal menjaga pikiran, hati, perbuatan kita tetap murni di hadapan Allah. Di dunia yang sangat bebas ini, apalagi ada istilah living together, yang hidup bersama begitu, itu sangat ditentang oleh Tuhan Yesus. Apalagi kalau belum sah atau belum melakukan pemberkatan nikah, atau hanya berhubungan pacaran saja, itu sangat ditentang oleh Tuhan. Mahasiswa sering kali tergoda oleh fenomena-fenomena seperti itu. Contohnya seperti narkoba, pergaulan bebas, gaya hidup pesta-pesta. Tetapi anak Tuhan harus berani tampil berbeda. Kenapa? Kita adalah bait Allah. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Sehingga hidup kita ini harus dijaga kesucian. Bukan berarti kita tidak pernah bersalah, melainkan mau hidup disiplin, menolak ajaran-ajaran yang salah, tetapi memperbaiki diri dalam kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Dalam nas yang saya sampaikan, atau khotbah yang saya sampaikan tadi, firman ini menunjukkan kita dipanggil untuk jujur dalam setiap ujian serta menjalani hidup dalam kemuliaan Allah. Kita harus disiplin, harus percaya diri, harus teladan, mencerminkan remaja atau seorang pemuda atau seorang diri Kristiani yang beriman teguh kepada Tuhan. Demikianlah khotbah yang dapat saya sampaikan. Semoga khotbah ini atau renungan ini dapat menjadi bekal hidup kita di masa akan datang dan hidup kita yang sekarang, agar hidup kita menjadi lebih bermakna lagi, lebih terukur dan terarah untuk memuliakan Tuhan, agar menjadi fondasi iman kita teguh bersama Tuhan. Sekian khotbah saya ucapkan terima kasih. Shalom.